Pembacaan Alkitab kita, kalau kita membaca dengan tekun, Alkitab perenungan kita selama WPDA ya, yaitu pembacanya sekarang ini adalah di Kitab Hakim-Hakim pasal 10. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Ya. Ayat 6 sampai sedemikian. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asitoret, kepada para alahnya orang Aram, para Allah orang Sidon, para Allah orang Moab, para Allah Bani Amon, dan para Allah orang Filistin. Tanda kutip ya, Allahnya kecil. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka, dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, lalu Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan diinjak 18 tahun lamanya. Diinjak dan ditindas ya, 18 tahun lamanya. Mereka memperlakukan demikian semua orang Israel yang di seberang sungai Yordan, di tanah orang Amori, di Gilead. Dan Bani Amon pun menyeberangi sungai Yordan untuk berperang melawan suku Yehuda, suku Benyamin, keturunan Efraim, sehingga orang Israel sangat terdesak. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami, lalu beribadah kepada Baal. Tetapi firman Tuhan kepada orang Israel, bukan aku yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori, Bani Amon, orang Filistin, orang Sidon, suku Amalek, suku Maon, yang menindas kamu ketika kamu berseru kepadaku. Tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Pergi sajalah, berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu, biar mereka yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. Ketika orang Israel berkata kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa, lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu, hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Dan mereka menjauhkan para Allah asing di tengah-tengah mereka, lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Kemudian Bani Amon dikerahkan dan berkemah di Gilead, sedang orang Israel berkumpul berkemah di Mispa. Maka para pemimpin bangsa di Gilead berkata seorang kepada yang lain, siapakah orang yang berani memulai peperangan melawan Bani Amon itu? Dialah yang harus menjadi kepala atas seluruh penduduk Gilead. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat latar belakang dari kitab Hakim-Hakim ini, teks pada saat ini mereka berseru kepada Tuhan, memang orang Israel ini bebal ya. Kadang ada pemimpin rohani, mereka beribadah Tuhan. Ketika pemimpin nggak ada, mereka kembali lagi menyembah kepada Baal, Asitoret. Itu dewa-dewa kesuburan. Bagi orang yang menyembah Baal, dia akan tanamannya, hasil buminya akan panen. Lalu orang-orangnya akan terlindungi. Itu dewa Baal adalah dewa-dewa yang dipercayai oleh Bani Amon dan sekitarnya. Dan ketika saat itu mereka dipimpin orang hakim-hakim saja ya. Sebelum pasal ini, pasal 6, pasal 7 mereka dipimpin oleh namanya Gideon. Dan setelah Gideon mati, mereka kembali lagi jatuh dalam dosa, yaitu menyembah kepada berhala. Supaya tanah hasil tanah mereka tetap bertumbuh, mereka perlu panen, dan mereka orang Israel tetap kuat gitu. Ketika ada peperangan di lawan musuh-musuhnya, mereka lupa kembali kepada Tuhan. Padahal waktu dari mereka berkata, Tuhan tolonglah kami, Tuhan berkata, bukankah aku yang telah menyelamatkan kau dari bangsa Mesir? Mereka sudah dijajah hidup selama 420 tahun, jadi budak siang dan malam. Jadi budaknya orang Mesir. Lalu Tuhan memakai Musa dan memimpin mereka tarik keluar kembali ke tanah Kanaan, tanah perjanjian.
Di situ mereka sudah hidup diberkati dengan tanaman subur dan mereka tinggal mengelolanya dengan baik dan beribadah kepada Tuhan dengan bebas, tidak ada hambatan. Tapi dasar ngeyel pada zaman ini yang mereka hidup saat ini adalah zaman kedua, generasi kedua yaitu Yosua. Setelah mereka sudah sampai di tanah Kanaan, dipimpin oleh Yosua dan Yosua nggak ada, akhirnya dipimpin lagi oleh hakim-hakim, para pemimpin. Dan ketika tidak ada pemimpin, mereka lagi kembali jatuh ke tangan Baal. Yaitu supaya tanaman mereka tetap subur. Mereka lupa, mereka sudah ditolong Tuhan dan mereka hidup di tanah Kanaan, di tanah Tuhan sudah janjikan, yang tanah penuh berkat. Kalau mereka tetap menyembah Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Tapi ketika tidak ada pemimpin rohani mereka, mereka kembali lagi berbuat dosa. Wow, dia tinggalkan Tuhan, dia menyembah dewa-dewa para Baal. Dewa Baal ini adalah kalau diyakini mereka menyembah katanya akan memberikan kesuburan hasil panen. Dan orang-orangnya akan diberkati. Dasar konyol. Sebelumnya mereka dijajah, ini tidak ada apa-apa. Bahkan mereka sampai di Mesir bahkan. Dan waktu mereka dikembalikan Tuhan ke tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan madu, susu dan madu luar biasa. Diberkati Tuhan, tetapi asal ada Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Karena waktu itu bayangin 420 tahun ditinggalkan loh, tanah gersang. Apa yang terjadi? Tapi ketika mereka datang, tanahnya sudah subur karena Tuhan sudah berkati. Dan mereka tidak hanya menyembah, memuliakan Tuhan dan mengelola tanah tersebut dengan baik. Gitu. Tapi dasar mereka ngeyel, jatuh lagi dalam dosa. Bangun ketika dihukum, Tuhan izinkan dihukum oleh bangsa-bangsa kafir di sekitarnya. Dan saat ini mereka dijajah oleh bangsa Bani Amon. Bayang 18 tahun. Mereka panen, diambil rampasannya dan mereka disiksa lagi. Walaupun mereka tidak dibuang ke tanah yang lain, ke negeri lain, tetap ada di Israel. Tetapi hasil tanaman mereka diambil, dirampas oleh Bani Amon. Dan mereka banyak yang disiksa dan mereka banyak juga ada beberapa tentara dibunuh. Jadi mereka berketakutan. Sudah mati, sudah ada kelaparan dan mereka mau disiksa juga. Dan ketika mereka sudah ada penyiksaan selama 18 tahun, tersiksa hidupnya. Tidak bisa makan, tidak bisa ngapain. Barulah mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan ini sangat marah. Ya namanya ke Tuhan ya. Bahkan dia di hukum Taurat, kitab Taurat ya, hukum Tuhan yang 10 perintah Allah yang pertama. Jauhilah, jangan ada Allah ilah-ilah lain di hadapanku, sebab aku adalah Allah yang cemburu. Walaupun dia ada sang pencipta kita yang bisa melakukan mujizat. Tapi ketika umat pilihannya telah ditolong, umat Tuhan dibebaskannya, umat Tuhan yang sudah diberkatinya. Tapi kalau masih ngeyel, menyembah Tuhan yang lain, dewa-dewa, Tuhan paling marah. Dan saking marahnya dia akan menghukumnya bangsa Israel tersebut itu. Bahkan bukan hanya orang tersebut, generasi sampai generasi ketiga dan keempat. Wow, betapa kejamnya kalau kita melihat Tuhan itu ya. Menghukum orang yang menyembah iblis-iblis, setan-setan, dewa lain. Itu bukan orangnya saja, tapi generasinya. Bukan hanya anak, tetapi cucunya. Bukan hanya cucu, tapi cicinya. 4 generasi. Ketika orang meninggalkan Tuhan dan menyembah setan-setan, kepercayaan-kepercayaan, dewa-dewa lain termasuk Baal ini, akan dihukum Tuhan. Sadis dan penjenama. Tapi itu saking keselnya Tuhan. Supaya harus tahu bersyukur, tetap mengandalkan Tuhan di dalam keadaan susah maupun senang. Karena Tuhan tetap baik. Sejak dia membuat perjanjian kepada Abraham bahwa umat pilihan Tuhan akan ditolong Tuhan kalau mereka bertobat sungguh-sungguh. Ketika mereka sudah tolong Tuhan, mereka bertobat, dipimpin pada Tuhan, dipimpin pemimpin rohani. Tapi mereka ketika pemimpin rohani yang mati, belum ada pergantian, mereka sudah kembali lagi berbuat dosa. Jatuh, bangun. Jatuh, bangun. Mengejar cinta. Jatuh bangun, cinta begitu besar sehingga harus jatuh bangun.
Kadang bahagia, kadang marah. Kadang baru menikah, sudah cerai, putus lagi. Waduh, itu bukan hanya di kalangan artis. Saya baru dengar berita kalau artis baru 2 tahun sudah cerai. Baru 2 tahun sudah, nggak menjamin dia terkenal, punya duit banyak, bahagia. Tidak, itu dalam pernikahan. Begitu berat membina hubungan cinta. Apalagi hubungan cinta kita kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Tuhan sudah sangat menolong, tapi kita kok selalu banyak jatuh. Ya, memang kita manusia penuh kelemahan, tapi harus sadar, tetap mencintai Tuhan itu bukan karena berkatnya, tetapi karena kasih-Nya yang menciptakan kita. Karena kasih-Nya yang mau menolong dan menuntun hidup kita. Amin. Kalau ngajak cintanya saja, ya nanti Bapak Ibu akan seperti orang-orang duniawi. Jatuh bangun mengejar cinta. Kayak Rhoma Irama. Di dunia cinta manusia penuh dengan kepalsuan. Ada amin? Wah, berarti ini pengalaman ya. Diceraikan, ditinggalkan. Cinta itu kejam. Apa cinta manusia yang penuh dengan kepalsuan, PHP. Tapi cinta Tuhan tidak. Kalau cinta manusia kalau sudah ditinggalkan, nggak mungkin bisa, jarang dia kembali. Kalau tidak ada sesuatu yang menguntungkan. Tapi beda dengan Allah kita. Ketika kita sudah jatuh dalam dosa, terus kita sadar kita telah meninggalkan Tuhan, kita harus kembali kepada Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, kembali pada Tuhan. Tuhan penuh kasih sayang. Yang tadinya marah, benci, menghukum kita, bukan hanya kita saja, tapi anak, cucu, cicit mau dihukum Tuhan. Kalau kita menyembah dewa-dewa, Baal kepercayaan, masuk kepercayaan agama lain. Menjual Yesus hanya karena uang, kesuburan. Ya sama ini ke bangsa Israel. Demi tanahnya subur, hasil panennya subur, mereka kembali tinggalkan Tuhan menyembah dewa. Bukankah banyak orang meninggalkan Yesus karena duit? Kristen-kristenan itu gak apa-apa. Yang penting ada duit, aman, bahagia. Banyak orang karena uang tinggalkan Tuhan. Dia jual Yesusnya. Demi jodoh, dia tinggalkan Tuhan. Yang penting aku punya suami ganteng, suami kaya, gak apa-apa, gak gereja-gerejaan. Gak apa-apa, gak Yesus-Yesuan. Tuhan Yesus itu nggak tahu diri, sudah ditolong Tuhan dan lupa kalau Tuhan menghukum itu nggak tanggung-tanggung, bukan dirinya saja yang akan kena hukumannya, tapi anak, cucu dan cicit. Karena itu yang paling hukuman yang paling berat kalau sampai tinggalkan Tuhan dan menyembah Allah lain. Tuhan sanggup. Kita sudah merasakan kasih Tuhan. Kita sudah merasakan kuasa Tuhan. Ketika mengalami namanya kelaparan, mengalami gak punya uang, lupa kepada Tuhan. Ini namanya ngeyel. Bahkan Tuhan lebih besar karena Dia Sang Pencipta. Gak mungkin dia meninggalkan dia tinggalkan kita. Tidak mungkin kita yang tinggalkan. Cuma banyak orang hanya namanya uang, lagi-lagi uang. Dia kawin dengan orang yang tidak seiman. Namanya uang, lagi-lagi uang. Dia tinggalkan imannya demi pekerjaan supaya dapat uang banyak. Bukankah itu demi jabatan banyak orang tinggalkan uang? Tinggalkan Yesus, Tuhan Sang Pencipta. Tinggalkan gereja. Tinggalkan pelayanan, bahkan tinggalkan keluarga. Banyak orang meninggalkan gereja, meninggalkan pelayanannya, meninggalkan keluarganya, bahkan meninggalkan Sang Penciptanya, Tuhan Yesus, demi uang, demi jodoh, cowok yang ganteng, yang kaya, cewek yang cantik, yang kaya, mungkin. Dia berani tinggalkan Tuhan, dia berani tinggalkan gereja, dia tinggalkan pelayanan. Demi supaya bisa kaya, supaya hidup bahagia. Padahal itu semua semata sesemu saja kebahagiaan tersebut. Sementara, tapi hukumannya panjang. Karena bukan kita doang yang kena hukuman.
anak kita, cucu kita, cicit kita, 4 generasi. Wow, ini ngeyelnya. Tapi ketika kita mau bertobat, mencari Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan kembali mengangkat kita. Apa sih yang gak bisa Tuhan tolong sebenarnya? Sakit penyakit saja bisa Tuhan sembuhkan kok. Orang banyak kena sakit penyakit langsung berobat ke luar negeri. Kena kanker, kena penyakit apapun. Langsung keluar duit banyak mahal. Dan itu belum tentu sembuh. Tapi ketika kita tetap cari Tuhan. Dan kalau Tuhan mau setuju dengan iman kita untuk kembali, kita sehat, ditolong Tuhan mau. Karena Dia Sang Pencipta kok. Tubuh kita yang sakit dan rusak bisa Tuhan pulihkan. Tulang kita yang udah rusak bisa Tuhan pulihkan kembali. Kalau Tuhan mau. Yang penting apakah kita mencintai Tuhan pribadinya atau karena berkatnya. Bangsa Israel tegak tengkuk ini generasi kedua. Mungkin mereka hanya mendengar kata orang tua mereka bahwa Tuhan itu perkasa. Karena yang mengalami mujizat Tuhan itu generasi pertama. Tapi sayang, generasi pertama juga nggak sampai menikmati tanah Kanaan perjanjian. Hanya generasi kedua, yaitu generasi Yosua. Yang sehidup dengan sejaman, seumur dengan Yosua. Yang bisa menikmati berkat Tuhan. Dan mereka hanya mendengar kisah kehebatan Tuhan mereka. Dan mereka belum membuktikan. Padahal sudah terbukti. Sampai mereka berada di tanah ini. Tapi namanya demi kesuburan. Supaya ekonomi mereka tidak dirampas, tidak dijajah. Mereka tinggalkan Tuhan, mereka menyembah yang namanya Tuhan para Baal. Inilah orang yang gak menghargai Tuhan. Ketika di rumah Tuhan hanya 1-2 jam tidak fokus memuliakan Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan. Padahal kalau kita mencari Tuhan, walaupun hanya 1-2 jam di rumah Tuhan, itu lebih dari 1000 hari di tempat lain. 1000 hari di mall, 1000 hari di tempat wisata. Padahal kita hanya 1 jam di rumah Tuhan. Fokuslah mencari Tuhan. Fokuslah sembah Tuhan. Fokuslah nikmati firman Tuhan. Fokuslah memuliakan Tuhan. Disitulah akan membuat kekuatan iman kita kekal selamanya. Amin. Supaya kita nggak jatuh lagi dalam namanya dosa. Dosa apa? Dosa uang. Dosa apa? Dosa kesuburan. Dosa apa? Dosa jodoh mungkin. Dosa apa? Kesembuhan. Pada semua itu dengan gampang Tuhan balik tangan kan kalau Tuhan mau. Asal kita bertobat sungguh-sungguh. Setelah Gideon mereka jatuh dosa dan mereka bertobat. Tapi dasarnya ini sudah bertobat minta, lalu siapa ya yang akan memimpin mereka? Mereka masih mencari solusinya dengan pikiran mereka. Serahkan sepenuhnya dengan Tuhan. Padahal Tuhan yang berhak memilih orang-orang yang dipakai untuk membebaskan mereka dari jajahan Bani Amon. Dan lihat pasal 11-nya, Tuhan pilih Yeftah. Bukan mereka sembarangan pilih orang lain. Mereka gak punya kuasa, gak punya otoritas memilih seseorang untuk menjadi pemimpin mereka dan menyelamatkan mereka berperang melawan Bani Amon dan orang Filisti. Tapi Tuhan yang memakai orang tersebut. Ini mendasar bangsa Israel tegak tengkuk dan sombong lagi. Udah susah, sombong. Ini saya heran ini. Tapi memang sih sombong itu gak milik orang kaya saja ya. Orang kaya sombong itu biasa. Tapi orang miskin itu lebih dahsyat. Udah miskin sombong. Maaf, udah gak pintar sombong. Ngajarin orang, so tahu. Waduh. Ini yang paling bebal istilahnya. Sok-sokan. Harusnya kita rendah hati. Kalau kita cinta Tuhan, belajar rendah hati, dengar kata orang lain. Perhatikan nasihat orang lain. Berapa lakukan kalau itu sesuai dengan firman Tuhan. Wah, saya lebih lama di gereja, saya lebih lama pengalaman pelayanan. Saya lebih tahu. Jangan Bapak Ibu.
Tuhan tidak pakai pengalaman kita dalam melayani, ibadah dan lain-lain. Yang Tuhan mau pakai kita kalau kita rendah hati, mencari Tuhan. Sudah susah sombong ingin mencari pemimpin. Ayat selanjutnya, siapakah yang akan memimpin kita ini mengalahkan ini? Harus serahkan pada Tuhan dong. Gideon Tuhan yang pilih. Lalu setelah Gideon mati, pasti Tuhan akan cari penggantinya. Masih lagi mencari sok pengganti kayak punya kuasa. Sudah susah dijajah, gak bisa ngelawan, masih lagi mau sok jadi pahlawan kesiangan istilahnya gitu. Tapi baiknya Tuhan Bapak Ibu, Tuhan mengampuni mereka, lalu Tuhan mencari seseorang untuk menyelamatkan mereka yang bernama Yeftah, pahlawan gagah perkasa. Tapi itu besok ya, Hakim-Hakim pasal 11. Sekarang Hakim-Hakim pasal 10. Apa yang kita pelajari dari sini? Dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Amin. Dosa membuat kita dihukum Tuhan. Dosa membuat kita tidak damai sejahtera. Dosa kita membuat kita sengsara. Amin. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan pelayanan. Tetaplah cari Tuhan. Tetaplah rendah hati. Jangan sombong juga. Bahwa Tuhan memakai kita itu karena anugerah Tuhan. Bukan karena kita pintar, hebat, kaya. Bukan. Tapi karena Tuhan mau menolong kita. Tuhan memakai kita. Tuhan akan memberkati. Memang sekarang agak susah soal ekonomi ya. Mau bicara sejahtera, pajak-pajak pada naik. Demo terjadi. Kayak tadi malam demo. Wah Tuhan pekerjaan susah. Bahkan pengurangan PHK pemutusan kerja. Beberapa jemaat kami di satu itu kena. Aduh Pak, saya kena pengurangan PHK. Tidak apa-apa, tetap cari Tuhan. Tapi kelebihannya seseorang yang tetap cari Tuhan, menyembah Tuhan. Ketika ada kena kesusahan, Tuhan tolong. Kayak kemarin ada yang bersaksi, Pak, saya ada pengurangan kerja, saya kena sebagai karyawan. Ya karena dia bukan sarjana. Tapi puji Tuhan Pak. Sebelumnya saya melamar ini karena saya sudah mendengar bahwa ada pengurangan, saya memberikan cari lamaran sambil saya bekerja. Puji Tuhan, saya diterima, ini saya dikurangi kena PHK. Di sisi lain, waktu saya melamar saya segera diterima. Sehingga saya tidak menganggur lagi Pak. Tetap bekerja di tengah-tengah pemutusan PHK, perusahaan lain terima. Puji Tuhan, saya bilang selama engkau mencari Tuhan, melayani Tuhan, setia beribadah, gak tinggalkan Tuhan, Tuhan bertanggung jawab terhadap ekonomimu. Itu seorang anak muda Bapak Ibu. Kemarin bersaksi kepada istri saya. Terima kasih Tuhan. Padahal ini baru perusahaan kedua. Karena sebelum baru setahun. Karena yang selalu kena, yang sebelumnya perusahaan lama dia bekerja, dia kena PHK juga. Tapi langsung cepat bekerja. Yang ini juga baru setahun juga akan ada pengurangan PHK. Dia tapi diterima lagi di perusahaan lain. Dia tidak pintar, bukan sarjana. Lulusan SMA, tapi dia pekerja keras. Dan Tuhan menolong orang-orang yang mengasihi Tuhan, terlebih melayani Tuhan. Wow, ada amin. Tuhan tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga kita. Tuhan tidak bertanggung jawab terhadap kesehatan kita. Tuhan juga mau bertanggung jawab terhadap masa depan anak-anak kita. Selama kita mencari Tuhan, tidak sombong. Selama kita mencari Tuhan, tidak mengenalkan kawan kita. Banyak juga orang Kristen kena PHK atau bangkrut usahanya. Tapi sayang, tidak cepat-cepat bertobat mencari Tuhan. Memang tidak ada hubungannya mungkin, tapi pasti ada. Atau memang Tuhan izinkan supaya kita lebih bertobat mencari Tuhan sungguh-sungguh. Maka Tuhan sanggup memulihkan. Apa nggak bisa Tuhan tolong? Rumah tangga bisa pulihkan. Hubungan suami dan istri, orang tua dan anak. Kalau pacar itu belum ya. Tuhan bisa pulihkan hubungan, cinta. Tuhan bisa pulihkan juga ekonomi. Asal kita mau tetap mencari Tuhan. Jangan seperti bangsa ini. Jatuh, bangun. Cari Tuhan. Jatuh, bangun. Hampir Tuhan bilang, cari kamu sembah ilah-ilah lain. Yang kamu andalkan itu. Kayaknya Tuhan tolong kita dari pembelajaran ini. Tetap carilah Tuhan selama Tuhan berkenan. Amin. Itu kesaksian. Dan kesaksian kedua, saya akhiri dengan sebuah kesaksian juga. Seorang ibu.
Dia bercerita pada istri saya dan dalam AF juga kalau kami dengar. Pak, ketika saya ditinggalkan suami, saya punya anak. Saya bilang, waduh kalau kamu gak bekerja mau makan apa? Udah ditinggalkan suami, gak tinggalkan duit, gak tinggal warisan, untung gak tinggalkan hutang ya. Gitu. Tapi puji Tuhan, dia bilang, oke Tuhan saya bekerja. Ibu ini rajin beribadah, melayani di satelit. Tapi ketika dia tahu dia harus cari uang untuk keperluan dia bekerja. Tuhan berkati. Lama-lama Tuhan berkati, dia lupa. Hari Minggu dia bisa masak. Banyak pesanan sampai dia lupa ke gereja. Makin banyak uang. Begitu Jumat juga gitu, sampai banyak pesanan dia lupa doa malam. Lama-lama dia merasakan letih, lesu, yaitu badannya kecapean. Kok sakit-sakit? Banyak uang, tapi badan sakit-sakit, dia bilang. Banyak uang, dia lupa ke gereja karena cari uang. Baik di hari Minggu, pesanan makanan, atau di hari Jumat malamnya. Akhirnya di situ dia makin sakit, dia berobat, tidak sembuh juga. Di situ dia curhat, Tuhan ampuni saya. Ketika saya diberkati, kok saya lupa Tuhan, harusnya saya bersyukur. Saya janji Tuhan, saya sungguh-sungguh hari Minggu, saya tidak mau terima pesanan dan saya tidak mau jualan. Begitu juga di doa Jumat malam. Ketika dia berkomitmen, benar Bapak Ibu. Pak yang pertama Pak, dia sehat, dia segar, dia damai sejahtera. Walaupun pemasukan berkurang, tetapi akhirnya ketika mencari Tuhan, justru di hari lain, hari sebelumnya, Senin sampai ininya, dagangannya tetap laku dan laris. Sehingga dia bisa membiayai hidupnya dan bisa menyekolahkan anaknya. Nggak ada mustahil bagi Tuhan. Tuhan kita sanggup melakukan mujizat apapun. Amin. Yang penting jangan tinggalkan Tuhan karena namanya uang. Jangan tinggalkan Tuhan namanya jodoh. Jangan tinggalkan Tuhan namanya kesembuhan. Carilah Tuhan. Tuhan akan berkati kita. Mari kita akan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan.